Baik, sekarang kita masuk ke materi pertemuan ke-7 ya. Sudah terlihat di layar handphone Sudah, atau Pak. layar laptop? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini sudah masuk pertemuan ke-7 dan yang kita bahas hari ini terkait inkubasi vintage dan tahap awal pendanaan suatu vintage ya. Jadi materi ini nanti sebentar akan menjelaskan bagaimana sebuah vintage itu memperoleh dana atau bagaimana sebenarnya vintage beroperasi ya, dan dalam hal ini kita fokus ke bagaimana dia dari fase awal sebuah vintage atau lebih umum kita bahas juga sebentar hubungannya dengan startup ya. Jadi karena vintage itu bagian yang tidak terpisahkan dari startup, sebentar juga kita akan kupas bagaimana startup itu bisa mendapatkan dana ya dan akhirnya mereka terus berkembang. Kemudian jangan lupa ya, itu sudah saya ingatkan di situ minggu depan kita evaluasi tes tengah semester ya, sehingga jangan lupa kewajiban-kewajiban Anda atau hal-hal yang apa saja diperlukan terkait evaluasi tengah semester itu dapat terpenuhi. Oke, baik. Pengantar di awal yang perlu kita ketahui bahwa di kuartal kedua tahun 2017, investasi di fintech secara global itu tembus ke angka sekitar 8 lebih ya miliar dolar, atau ada sekitar 250 lebih ya jumlah perusahaan ya atau transaksi yang ada di fintech ya, lebih ke perusahaannya. Kemudian rata-rata sekitar 2 sampai 3 miliar US dollar di semua kuartal sejak tahun 2020, dan terutama paling tinggi itu pada akhir 2015 dan kuartal kedua 2016. Dan ini data yang saya ambil di buku referensi, dan ini terjadi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Kalau kita update data yang terbaru ya, vintage itu ya jumlahnya dari sisi investasi dan juga dari sisi jumlahnya itu saya pikir akan pasti meningkat ya. Kalau Anda lihat beberapa materi yang saya sajikan juga soal data terkait vintage, itu juga sudah banyak ya penyajian data atau hal-hal yang saya sampaikan seputaran data vintage yang terbaru. Kemudian lebih dari 50 miliar dolar itu telah diinvestasikan pada 2.500 perusahaan sejak 2010. Jadi kalau dihitung dari awal munculnya vintage di sekitar 2008 dan mereka terus berkembang ya, kalau dihitung dari 2010 sampai dengan buku ini ditulis, itu sekitar buku ini ditulis 2018 ya, itu sekitar 50 miliar dana yang sudah diinvestasikan untuk sekitar 2.500 perusahaan atau startup ya. Kemudian pada Mei 2016 London ya di Inggris sebagai ibu kota Inggris itu menduduki peringkat pertama ya, atau peringkat yang paling besar terkait vintage. Kemudian pada tahun 2015 juga beberapa penawaran umum atau penawaran saham perdana ke publik yang kita sebut dengan IPO itu vintage sukses. Ya. Misalnya ada seperti PayPal, ada Square, WorldPay, dan juga First Data itu mencapai kapitalisasi pasar bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Dan hal ini tentunya memastikan kepercayaan investor ya terhadap vintage. Jadi sebenarnya kalau
kita bahas soal manajemen keuangan sedikit, ya, kita singgung bahwa apa alasan suatu perusahaan itu memiliki harga saham yang semakin tinggi. Kan kalau kita tahu pembentukan harga saham itu kan ada demand and supply ya. Dan juga ada faktor-faktor di luar demand dan supply juga yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya harga saham. Dan kalau kita lihat kenapa sampai suatu perusahaan itu sahamnya bisa tinggi, faktor utamanya adalah bicara soal future atau masa depan. Dan hal ini ya data-data yang saya tunjukkan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Vintage sebagai salah satu startup ya memiliki prospek masa depan yang baik. Sehingga Anda lihat bahwa ketika dia melakukan perusahaan-perusahaan vintage ya, seperti PayPal, Square, Worldplay, dan seterusnya, melakukan IPO itu sukses. Itu artinya IPO itu kan kalau kita belajar kembali atau review kembali manajemen keuangan, adalah suatu proses di mana perusahaan menawarkan saham ke publik pertama kali dan tujuannya perusahaan itu dapat tambahan dana di situ ya, tambahan modal atau ekuitas dengan cara menjual kepemilikan perusahaan kepada publik. Nah, di Indonesia sendiri nanti sebentar ada video khusus juga ya, di mana perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan startup ya dan juga vintage itu juga punya prospek yang tinggi, sehingga nanti ada case yang saya angkat sebentar yaitu terkait Bukalapak, bagaimana dia melakukan IPO dan itu sukses. Ya, apa kunci suksesnya, apa faktor yang membuat mereka itu bisa berhasil dengan melakukan IPO-nya, nanti sebentar ada penjelasannya. Ya, tapi intinya sebenarnya di sini ketika vintage ataupun startup itu membuat masyarakat atau investor dalam tanda kutip di sini percaya dengan apa yang mereka buat, ya pasti di situ ada peluang ya. Dan juga Anda lihat dananya bukan dana yang sedikit secara data. Ini sebelum pandemi ya, kalau kita tarik di data yang terbaru terkait pandemi COVID-19, saya pikir ini angka yang jauh lebih besar akan muncul. Lanjut, investasi vintage itu meningkat 4 kali lipat pada tahun 2015 ya. Jadi ada lompatan yang besar ya, di mana Cina itu menyumbang setengah dari saham ya yang ada di untuk investasi di vintage ini. Dan juga India itu juga menyumbang sedikitnya ada lebih dari sepertiga sahamnya untuk ke vintage. Nah, ketika salah dua ya kita bisa sebutkan, Cina dan India sebagai salah satu penggerak ekonomi dunia ini, mereka melirik vintage ya sebagai salah satu hal yang baik untuk kita meningkatkan investasi ataupun ekonomi suatu negara. Anda lihat apa yang terjadi, bahwa orang makin percaya ya, kepercayaan. Dan ini ada kita sekali lagi lihat data-data ini, data yang 5 atau 6 tahun lalu terjadi. Ya, di mana saat itu belum memang sudah tinggi, cuman belum membooming ya vintage. Apalagi kalau kita compare dengan di Waingapu atau Sumba, ini masih jauh dari kata booming ya. Begitu ada yang namanya pandemi itu jauh lebih merata saya pikir, dan jauh lebih berimbang informasi yang menyebar. Kemudian pada tahun 2015 hanya ada sekitar 100 transaksi vintage yang lebih besar dari 50 juta US dollar. Dan mega deal atau transaksi-transaksi yang muncul itu lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat telah terjadi pada setiap kuartal sejak tahun 2015. Kemudian juga di sini juga di buku tersebut menjelaskan pendanaan vintage itu dari mana saja sih ya. Ada orang yang mau investasi, atau ada investor yang mau tanamkan modalnya di vintage ya. Kalau kita bahas ke kurikulum lama kita ya, sebelum mata kuliah sains teknologi dan bisnis itu akhirnya di merge ya ke setiap mata kuliah yang ada di program studi manajemen, ada satu video yang menarik ya, bagaimana
kalau Anda di HP Anda ada TikTok itu, ya bagaimana TikTok itu adalah salah satu startup ya, startup yang awalnya investornya sendiri justru merasa rugi ketika berinvestasi atau mengeluarkan modalnya untuk perusahaan tersebut. Tapi ya lama kelamaan seiring waktu ya dengan berbagai macam strategi perusahaan ya akhirnya bisa sukses ya. Karena vintage itu ataupun startup itu yang berhubungan dengan teknologi itu tidak mungkin akan terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat ya. Karena teknologi itu sendiri kan butuh satu proses ya. Dan Anda tahu bersama ya bahwa teknologi itu sifatnya cepat. Bertumbuhnya itu kita kategorikan sebagai pertumbuhan yang sangat-sangat cepat ya. Nah, di sini pendanaan vintage itu biasanya dilakukan melalui sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama itu pemodal ventura. Nah, ini sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain juga ya, mereka biasanya dapat dana dari pemodal ventura ini ya. Kemudian investor korporat dan juga swasta ya, karena startup atau juga vintage ini punya satu masa depan yang baik, otomatis investor korporat dan swasta juga tidak mau kalah untuk ambil bagian dalam investasi di vintage ataupun startup seperti itu. Kemudian merger dan akuisisi, ini yang saya lihat tren sekarang itu mulai muncul ya, di mana perusahaan-perusahaan startup itu akhirnya mereka mencoba ya untuk istilahnya daripada kita harus bangun yang baru, mending perusahaan-perusahaan yang sudah ada mereka coba untuk melakukan aksi korporasi yang namanya merger dan akuisisi ya. Kayak misalnya saya pernah cerita yang lalu kayak Gojek misalnya, mereka mengakuisisi perusahaan seperti Bank Jago seperti itu. Atau misalnya kemarin ada beberapa vintage itu atau perusahaan-perusahaan startup itu mencoba untuk melakukan merger dan akuisisi ke perusahaan-perusahaan yang sudah ada ya. Karena ketika membuat sesuatu yang baru itu jauh lebih mahal dibandingkan yang sudah ada lalu di merger atau akuisisi. Kemudian yang keempat IPO ya. IPO itu adalah initial public offering, penawaran saham ke publik. IPO publik ini juga menjadi suatu sumber pendanaan, karena dengan IPO itu maka kepemilikan keluar makin banyak, tapi di satu sisi ketika IPO perusahaan juga dapat tambahan modal ya untuk bisa menggerakkan perusahaan atau vintage itu ke arah yang lebih baik. Kemudian sebuah startup ini perlu digarisbawahi ya, karena ini menjadi suatu landasan. Jadi yang namanya memulai usaha startup itu pasti ada tahapan bootstrap ya. Jadi tahapan bootstrap itu ini kemarin yang riset itu skripsi baru 1 orang ya, Agan itu. Tapi konteks risetnya dia di konteks UMKM ya. Tapi juga tidak fokus ke UMKM yang baru, tapi bootstrap itu sendiri kalau perlu dipahami bahwa ketika saya memulai usaha itu biasanya saya akan bertumpu atau berlandaskan pada pendanaan internal ya. Kenapa ya? Karena tidak mungkin ya saya usaha baru terus saya mau akses ke seperti bank ataupun microfinancing ataupun penyedia dana ya, itu agak sulit. Kenapa? Karena masih kecil ya, masih belum stabil, itu biasanya akan lebih mengandalkan pendanaan internal. Nah, startup itu biasanya punya tahapan bootstrap. Jadi dia pakai dana awal dulu. Jadi biasanya pendanaan dari tabungannya sendiri, dari temannya, dari keluarganya, biasanya seperti itu. Lalu kalau sudah sedikit mapan baru bergeser ke investor ya. Investor juga ini gampang-gampang susah ya, karena
tidak semua orang juga berani untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan yang dia tidak kenal ini siapa, ya. Terus prospek ke depan atau masa depannya seperti apa juga itu masih menjadi sesuatu yang misteri atau tanda tanya. Kemudian di situ ada level-levelnya. Kalau di buku ini disebut ada 3 seri, mulai dari pendanaan seri A, B, dan C. Nanti sebentar ada penjelasannya ya terkait setiap seri itu. Kemudian pendanaan-pendanaan tersebut itu mengarah ke perusahaan menjadi publik dan diakuisisi oleh seseorang. Jadi Anda lihat kayak sekarang startup di Indonesia juga mereka tidak private ya atau milik pribadi, tapi mereka sekarang sudah ke arah publik, kepemilikan publik ya. Tuh. Kemudian dalam kebanyakan kasus investor pendanaan tahap awal itu kita bisa katakan investor yang berani, atau kita bisa kategorikan mereka itu adalah investor yang bisa menanggung risiko dan menerima risiko. Karena vintage ataupun startup ini kan berhubungan dengan teknologi, dan teknologi itu kan ada hal yang cukup rentan ya, di mana teknologi itu kan costly, mahal. Kemudian selain mahal, dia itu perkembangannya harus cepat gitu. Dan kalau gagal, ya itu ya kita bisa tahu ya kerugian yang akan dialami oleh investor itu pasti sangat tinggi. Kemudian tahapan pendanaan yang berbeda untuk startup itu nanti dijelaskan sebagai berikut. Nanti ada slide-slide yang akan saya sampaikan ya. Oke, sebelum kita bahas mengupas satu persatu mulai dari tipe-tipe pendanaan tadi, kita nonton dulu ya. Ada dua video, tapi nanti saya kasih jeda, lalu ada data-data juga yang saya akan tunjukkan ya. Silakan Anda siapkan alat tulis Anda ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dari video tersebut apa yang Anda tangkap ya, atau hal-hal apa saja yang ada di video tersebut atau dalam penjelasan video tersebut yang dapat membantu kita ya dalam melihat atau menganalisis terkait vintage dan juga startup di Indonesia ya, lebih spesifiknya seperti itu. Oke, sudah siap ini? Siapa? Berapa? Ini yang siap hanya 2 orang. Yang lain tidur kok? Iya, Pak. Siap, Pak. Okay. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Kencangkan headset Anda. Siap, Pak. Yo. Siap, Pak. Popularitas smartphone semakin tak terbendung. Selain untuk berkomunikasi, kini fungsi smartphone meluas untuk berjualan, berbelanja, atau mencari informasi seputar dunia kerja. Layanan berbasis aplikasi pun berkembang pesat. Banyak perusahaan rintisan atau startup yang membuka usaha dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Sebuah usaha bisa disebut sebagai startup kalau memiliki 3 faktor, yaitu pendiri atau founder, investor atau pemilik dana, dan tentu saja produknya sendiri. Gojek, Tokopedia, dan Traveloka adalah startup yang berevolusi menjadi perusahaan yang disebut unicorn. Disebut unicorn karena memiliki nilai korporasi lebih dari 1 triliun rupiah. Sebuah startup belum tentu bisa berhasil, bahkan menjadi unicorn, tanpa dukungan investor awal yang biasa disebut angel investor atau malaikat pemberi dana. Apa yang istimewa dari angel investor? Dia adalah pihak paling awal yang yakin dan berani mengambil risiko terhadap satu konsep produksi startup, dengan catatan saat investor lain tidak berani. Nilai investasi yang mereka tanamkan rata-rata sekitar 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Karena memiliki risiko paling besar, seorang angel investor biasanya menuntut akurasi dan detail sebuah produk.
Mereka biasanya masuk ke startup yang tidak hanya berkutat mengembangkan teknologi, tetapi juga memiliki konsep pemasaran yang jelas. Jika startup yang dibiayai berhasil, angel investor biasanya menjadi pemegang saham terbesar. Sebaliknya, jika gagal, dana yang ditanamkan lenyap begitu saja. Oke. Silakan. Apa saja yang ada di dalam video tersebut yang menjelaskan startup? Ya, saya sengaja angkat startup ya karena vintage itu part ya, bagian dari startup. Jadi kalau bicara startup itu bukan hanya vintage, tapi bisa juga ada perusahaan-perusahaan macam jenisnya beragam ya. Gitu. Kayak tadi itu contohnya kayak Gojek ya, Traveloka gitu-gitu. Ada kalau saat ini kayak Tokopedia, Bukalapak gitu, dan masih banyak ya startup yang ada di Indonesia. Oke, baik, ada yang mau ditambahkan di part ini, bagian ini, apa saja yang Anda belajar atau apa saja yang Anda ketahui dari video tersebut? Saya persilahkan. Silakan. Saya Pak, Yo, silahkan. kalau dari saya tidak banyak-banyak Pak, cuman 2 poin. Yang pertama itu banyak itu. startup itu. Ya, silakan. Startup itu apa punya disebut startup itu kalau ada pendiri, terus investor sama produk. Jadi startup itu tidak bisa tanpa investor, makanya investor itu disebut sebagai angel investor. Begitu Pak. Oke. Singkat aja Pak. Oke. Jadi kalau ada startup itu harus ada 3 unsur tadi. Foundernya, misalnya kita, harus ada investornya, dan juga harus ada produknya ya. Jadi jangan Anda pernah bermimpi untuk memulai sebuah usaha ketika tidak ada foundernya, tapi ada investor dan ada produknya. Itu tentu tidak mungkin ada startup ya, atau suatu usaha juga tidak mungkin akan terjadi ketika tidak ada foundernya. Atau misalnya foundernya ada, produknya ada, investornya nggak ada. Itu juga tidak mungkin gitu, karena investor ini adalah sebagai penyuplai tadi ya. Apalagi di Indonesia tadi berdasarkan data juga minimal 100 sampai 300 juta ya sebagai dana awal. Dana yang tentunya besar ya. Kemudian produk ini juga jelas ya. Tadi juga di video tadi juga diterangkan ya bahwa ketika investor tersebut juga mau invest, dia membutuhkan informasi yang jelas ya terkait produknya. Karena kalau tidak jelas ya, siapa juga yang mau investasi di sesuatu yang tidak jelas ya. Seperti itu. Terus tadi di investor tadi bagaimana? Yang angel investor tadi? Ada yang mau tambahkan? Halo. Ada yang mau tambahkan terkait yang penjelasan yang terkait angel investor tadi itu? Malaikat pemberi dana. Mereka disebut investor karena disebut angel investor karena apa? Di video tadi itu jelas ya videonya. Ayo. Masa ini satu orang saja. Ayo yang lain. Mungkin dari saya sedikit Pak. Ya, banyak juga tidak apa-apa. Yang saya tangkap dari video tadi bahwa kalau mau mulai startup itu investor harus berani menghadapi risiko yang tinggi, karena ketika risiko yang tinggi itu Pak, pasti keuntungannya nanti akan lebih tinggi juga Pak. Jika contohnya ketika dia menanam lebih banyak startupnya begitu atau uang di dalam investasi begitu Pak, bisa saja mengalami
kalau dia mengalami keuntungan dia akan dapat banyak, dan kalau mengalami kerugian dia akan bisa menghadapi kerugian begitu atau risiko, Pak. Mungkin begitu sih, Pak. Oke, good ya. Jadi angel investor itu kalau di startup harus terima dua sisi ya. Kalau startupnya sukses seperti Gojek ya, sukses seperti apalagi Bukalapak, sukses seperti Tokopedia, Traveloka ya itu baik-baik saja gitu ya. Artinya investasi yang dilakukan oleh investor tersebut ya kita kategorize sebagai hal yang baik. Nah, tapi di satu sisi ya kita juga harus sebagai investor ya, dari polanya investor itu harus menanggung risiko yang besar juga. Risiko yang besar itu apa? Ya, risiko yang besar itu adalah terkait ya itu tadi. Bisa saja uang yang kita investasikan ya rugi, atau startup yang dibangun itu gagal, produknya gagal. Nah, yang seperti itu ya harus siap ditanggung ya. Kalau kita lihat kisah kenapa TikTok sekarang rame, dulunya tidak begitu ya. Dulu itu malah si investornya itu tidak menginstal ya TikTok di HP-nya, padahal dia adalah investornya. Nah, terus itu kan bagaimana merebut hati pasar itu juga tidak mudah ya. Merebut hati bagaimana konsumen itu juga bisa loyal ke produk atau bisa mau pakai produk itu juga hal yang juga sulit ya. Nah, oleh karena itu investor di investasi seperti ini ya istilahnya harus siap ya, siap menanggung risiko. Kayak tadi saya tanya Anda, apakah investasi di awal tadi ya sebelum kita mulai kelas, bagaimana investasi Anda? Apakah tinggi ya, returnnya positif atau negatif? Aduh Pak, dari kita investasi ini main negatif terus misalnya. Nah, itu hal-hal demikian itu menjadi salah satu permasalahan. Itu di investasi hanya nilainya mungkin 100.000 atau 200.000 yang kita investasi. Nah, bagaimana kalau kita investasi sampai angka 100, 200, 300 juta atau mungkin bahkan bisa mencapai angka triliunan. Nah, yang seperti itu tuh ya harus siap betul ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada? Ada tidak? Tidak ada? Ini ada juga tidak menjawab, tidak ada juga saya tidak tahu gitu. Oh, tidak ya? Oke. Good, kita lanjut kalau begitu ya. Nah, bagaimana dengan startup di Indonesia? Nah, ini data saya dapatkan dari Katadata kalau ya, katadata.com. Ini bagaimana proyeksi pertumbuhan sektor startup di tahun 2021 ya. Jadi itu ada beberapa kelompok ya. Ada yang kelompok yang bagian kiri ini adalah indicative size atau based on valuation estimation. Jadi ini kategorisasinya ya, kayak e-tailing ya, B2E, B2B, electronic business to business atau digital UMKM, fashion dan seterusnya, ini kategorize-nya. Kemudian ini Anda lihat ada fase-fasenya. Ini di bagian later ini adalah di atas 500 million ya, 500 million dolar. Bidang itu. Seperti di situ kalau kita lihat ada kayak Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, CDID gitu. Kemudian ada apa lagi di situ? Zalora ya. Zilingo, Akulaku, Kredivo itu. Kredivo juga nih di bagian vintage ya. Sama Akulaku juga di vintage. Ini yang mereka sudah di fase later ya. Pertumbuhannya sudah besar sekali. Kemudian di fase yang growth
antara 100 sampai 500 juta dolar, itu ada seperti Elevania, Blibli.com ya, dan lain sebagainya. Anda bisa baca. Coinworks juga di vintage itu masuk tahapan works ya, growth. Ada Coinworks, ada Modalku ya, Payvice, Investre, itu yang di bagian vintage-nya. Kalau di footage itu ada Kopi Kenangan, ada Four gitu. Kalau Doc itu juga ternyata lagi di pertumbuhan yang growth. Ruang Guru, kalau ada yang pernah pakai Ruang Guru dulu waktu SMA itu, mereka juga terkategori sebagai startup ya, gitu. Lalu di fase growth yang mungkin di bawah 100 pilihan ini, 100 miliar, 100 juta dolar itu ya, ini Anda bisa lihat sendiri. Kalau di vintage ada Acceleron dan juga apa yang tidak terlihat. Dan Anda bisa lihat sendiri di sini. Di early, kalau di vintage ada Alan. Nah, ini proyeksi ya, proyeksi. Saya pikir di tahun 2021 juga ya, bagaimana vintage di Indonesia itu cukup berkembang pesat ya, berkembang pesat. Gitu. Kemudian pemicu tren vintage di Indonesia ini juga ada data ya, apa sih sebenarnya pemicu vintage itu berkembang di Indonesia. Kalau kita lihat ya, presentasi di tahun 2019 ya, per Januari, presentasi jumlah perusahaan vintage di Indonesia berdasarkan model bisnisnya itu paling banyak adalah peer-to-peer lending ya, pinjaman peer-to-peer. Jadi peer-to-peer lending ini pinjaman tanpa pihak ketiga. Jadi dari pemberi pinjaman ya langsung kasih ke pemberi pinjaman itu tanpa perantara yang panjang. Kan disebut peer-to-peer lending. Itu transaksi vintage atau presentasi vintage di kategori peer-to-peer lending itu mencapai angka 40%. Kemudian ternyata orang Indonesia punya perilaku konsumtif dengan menggunakan internet sebagai media pembayarannya atau menggunakan vintage sebagai media pembayarannya juga tinggi. Itu mencapai porsi 34%. Nah, sektor lain-lain ini ya itu tadi kayak keuangan asuransi mungkin, keuangan pribadi, manajemen keuangan pribadi dan seterusnya itu 26%. Ya, seperti itu. Dan ya ini Anda bisa lihat ya, ada dua faktor. Nah, ini juga menarik ya. Ini kalau jadi bahan riset untuk vintage ini menarik. Apalagi kalau kita mau uji pengaruh. Misalnya, ini kan based on data ya di 2019. Apakah data ini betul menjadi faktor pemicu orang menggunakan vintage di Indonesia? Gitu. Nah, itu bisa kita case-nya di Wengapu misalnya, atau di NTT. Karena ini kan kita bisa sebar webinar secara online ya. Apakah betul peer-to-peer lending itu diminati? Ini jadi satu pembuktian juga ya. Apalagi dengan kita melihat bahwa perkembangan di Indonesia besar ya. Tapi kalau kita melihat secara fenomena atau secara real di lapangan di Wengapu mungkin tidak terlalu terasa ya bagaimana vintage ini berkembang. Tapi perlahan menuju ke situ ya. Mungkin Anda bisa perkuat lagi dengan data ya, di NTT seperti apa atau di Sumba Timur seperti apa, itu jadi satu penelitian yang kalau Anda mau teliti ini menjadi hal yang menarik ya. Atau misalnya pembayaran ya. Apakah betul konsumen di Indonesia itu ketika melakukan pembayaran mereka menggunakan vintage atau layanan keuangan berbasis teknologi tadi. Itu juga menarik untuk kita bahas karena itu dua faktor yang menyebabkan vintage berkembang di Indonesia. Mungkin kalau ini data dari Asosiasi Vintage Indonesia ya. Anda bisa cari aja di Google atau Anda cari aja Asosiasi Vintage Indonesia, muncul websitenya, nanti Anda bisa cari lihat data infografis banyak di situ ya terkait vintage gitu supaya lebih update datanya. Ini terakhir data per Januari 2019. Apalagi ini sebelum Covid ya. Kemarin itu kan juga saya kasih data juga ya, seperti apa di tahun 2021 soal tren vintage di Indonesia. Gitu. Oke,
Itu untuk data yang ada di Indonesia, ya. Kemudian video kita yang kedua kali ini bicara soal satu startup, tapi startup ini mungkin Anda tidak kenal, tapi ini startup yang menurut saya dalam tanda kutip ya meresahkan gitu karena waduh, ini video yang saya pikir kalau Anda tahu apa startup atau yang kita main saat ini, game yang kita suka main atau misalnya produk yang kita sering belanja atau apa, ternyata itu perusahaannya startupnya itu luar biasa ya. Oke, ini satu video singkat juga terkait satu contoh, satu case startup bukan di Indonesia ya, tapi di Cina kalau tidak salah, Cina. Ini menjadi satu hal yang baik untuk kita pelajari di hari ini. Oke, sudah siap catatan Anda? Sudah, Pak. Siap. Siap, Pak. 2 orang. Yang lain tidur sama mahasiswa. 63 Siap, Pak. 60. Tidak tidur, Pak. Ya kalau Iya, Pak. saya tanya dijawab lah. Masa ada orang Sudah siap, Pak. Oke. Siap ya? Sebentar, Pak. saya tidak mau tahu saya tidak mau Anjas lagi, Anggreni lagi, Hengki lagi, yang lain pendapat. Kalau alasan jaringan Anda, geser sedikit, cari tempat memang kalau bila perlu di luar rumah ya di luar rumah toh. Dan sekali-sekali juga Anda kuliah sambil menikmati keindahan alam. Sudah siap? Siap, Pak. Oke. Baik. Saya play ya videonya. Ya, Pak. Perusahaan game berpenghasilan terbesar di dunia, Sony, Nintendo, atau mungkin Microsoft. Kalau kamu nebak salah satu dari 3 perusahaan itu, maka sayang sekali, kamu salah. Perusahaan game yang punya penghasilan terbesar di dunia adalah Tencent. Sebagai salah satu penerbit video game, penghasilan yang mereka raup dari industri ini 2018 lalu mencapai 282 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar dibanding perkiraan penghasilan Sony di peringkat 2 dan Microsoft di peringkat 3. Tencent kan nggak kayak Sony atau Nintendo yang jualan konsol game di seluruh dunia. Kok duitnya bisa sebanyak itu? Meski enggak getol jualan konsol game, kalau kamu ngaku sebagai gamer, mungkin pernah dengar atau bahkan tanpa sadar sering main game keluaran Tencent dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Coba tengok daftar game ini. Ada yang pernah kamu mainin nggak? Kalau pernah, maka selamat. Kamu sudah menyumbang penghasilan buat Tencent, baik secara langsung ataupun enggak. Penghasilan sebesar 282 triliun dari bisnis game yang diperoleh Tencent itu kayaknya udah besar banget ya. Tapi tunggu dulu, duit segitu baru sekitar 45% dari total penghasilannya di 2018. Tahun lalu, Tencent ngelaporin kalau total penghasilannya mencapai 630 triliun rupiah, naik 31% dibanding tahun sebelumnya. Laba bersihnya juga naik 10%, jadi sebesar 162 triliun rupiah. Dengan rasio laba bersih sekitar 25% dari pendapatan kotornya, bisa dibilang model bisnis Tencent ini cukup mengesankan. Selain dari industri video game, Tencent juga meraup uang dari bisnis online advertising. 2018 lalu, mereka berhasil meraup pendapatan hingga 117 triliun rupiah dari bisnis ini. WeChat, layanan percakapan dan platform media sosial yang dibuat Tencent, merupakan salah satu mesin uangnya yang paling ampuh. Layaknya Facebook, WeChat dan ekosistem di dalamnya sangat diminati para pengiklan di Cina untuk menarget calon konsumen. Tencent punya data ekstensif tentang miliaran pengguna WeChat. Mereka bisa memilah para penggunanya nggak hanya berdasarkan jenis kelamin, umur, atau lokasi, tapi juga berdasar kebiasaan dan kesukaan masing-masing. Tencent bahkan udah mengidentifikasi ribuan area komersial di dalam sistemnya. Contohnya nih, pengiklan bisa menarget para calon konsumen berdasarkan mall yang paling sering mereka kunjungi dalam sebulan terakhir. Setelah calon konsumen teridentifikasi, sistem tinggal mengirim iklan atau kupon untuk mereka pakai berbelanja di mall favorit masing-masing. Kehadiran mini app di dalam WeChat juga turut berkontribusi pada pendapatan Tencent. Konsep mini app dalam WeChat kurang lebih mirip sama GoFood, GoPulsa, atau GoTix dalam aplikasi Gojek. Bedanya, kalau Gojek mengembangin fitur-fitur itu sendiri, mini app dalam WeChat dikembangkan oleh beragam pihak ketiga. Contohnya, JD yang membuat aplikasi e-commerce mini dalam WeChat,
atau Tesla yang bikin mini app untuk nyari stasiun pengisian daya mobil listrik. Nah, kalau pengguna mau transaksi pada semua mini app tersebut, mereka bisa pakai WeChat Pay yang udah terintegrasi dalam platform tersebut, mirip sama GoPay gitu. Dan Tencent juga dapat penghasilan dari WeChat Pay, misalnya dari biaya transaksi yang dibebankan ke merchant atau biaya layanan atas penarikan tunai dari saldo uang digital. Bisnis cloud Tencent juga punya andil yang enggak kalah penting. Bisnis ini berhasil menyumbang pendapatan sekitar 18 triliun rupiah selama 2018, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding pencapaiannya pada 2017 lalu. Meski meningkat pesat, tapi mereka baru menempati posisi terbesar kedua di Cina. Masih ada Alibaba Cloud yang mendominasi pasar di sana. Di balik angka-angka fantastis itu, ada investasi Tencent yang menggurita ke seluruh dunia. Nggak tanggung-tanggung. Dalam 10 tahun terakhir, mereka sudah berinvestasi pada lebih dari 300 perusahaan di seluruh dunia. Nilai investasinya juga nggak kalah fantastis. Contohnya, pada saat Tencent menggelontorkan lebih dari 25 triliun rupiah pada 2017 lalu untuk mendapatkan 5% saham di Tesla. Tencent juga dikabarkan ikut berpartisipasi bersama SoftBank dan sejumlah investor lain untuk menanamkan modal di Uber. Bersama-sama, mereka telah menyuntikkan dana sekitar 128 triliun rupiah pada awal 2018 lalu. Tencent juga berinvestasi di e-commerce, salah satunya di JD yang pada 2014 lalu 15% sahamnya dibeli Tencent seharga 2,4 triliun rupiah. Kini porsi sahamnya di JD bahkan telah menyentuh 20%. Tak ketinggalan media sosial Snapchat yang pada 2017 lalu 10% sahamnya dibeli Tencent seharga 27 triliun rupiah. Tencent bahkan hampir membeli WhatsApp kalau Ma Huateng tidak menunda kesepakatan karena harus menjalani operasi tulang belakang. Misalkan jadi, sekarang Facebook pasti cuma bisa gigit jari. Tencent juga berkecimpung di bisnis hiburan, khususnya film. Mereka berinvestasi di perusahaan distribusi film STX Entertainment 2016 lalu, saat perusahaan itu ditaksir memiliki nilai valuasi mencapai 19 triliun rupiah. Kini, mereka memiliki rumah produksi sendiri bernama Tencent Pictures yang pernah ikut terlibat dalam pembuatan beragam film Hollywood, seperti Warcraft, Kong Skull Island, Wonder Woman, hingga Men in Black International. Ini belum termasuk portofolionya di berbagai perusahaan game di seluruh dunia loh. Tak hanya di barat, jangkauan Tencent juga sudah sampai ke Indonesia. Mereka menggandeng MNC Group sejak 2013 untuk menjadikan WeChat sebagai aplikasi resmi di bawah manajemen MNC. Setelah menunjukkan minatnya pada bisnis transportasi online, Tencent ikut berpartisipasi dalam putaran pendanaan Gojek 2017 lalu. Tak pernah disebutkan secara resmi berapa dana yang diterima Gojek pada saat itu. Tahun berikutnya, Gojek mengumumkan berhasil menggalang dana sedikitnya 14 triliun rupiah dari sejumlah investor, di mana lagi-lagi Tencent dan JD terlibat. Dengan dana segar tersebut, akhirnya Gojek bisa berekspansi keluar Indonesia. Tencent secara enggak langsung juga berinvestasi di Traveloka, lewat JD yang ingin mengintegrasikan pemesanan tiket online di platformnya. Produk terbaru Tencent di tanah air hadir dalam bentuk layanan streaming video WeTV yang baru rilis resmi di Indonesia Agustus 2019 ini. Bahkan Tencent sedang mengusahakan agar WeChat Pay masuk ke Indonesia. Mereka berencana menggandeng Bank BNI dan CIMB Niaga agar WeChat Pay dapat digunakan turis Cina di dalam negeri. Oh iya, pernah mendengarkan musik lewat Joox? Itu juga punya Tencent loh. Oh my God! Jadi, kira-kira berapa duit kamu yang udah berkontribusi jadi penghasilan Tencent? Oke. Oke, ada yang main PUBG di sini? Ada Pak. Dan satu orang saya main PUBG. Game rusak itu Pak, siapa mau main? Oh. Terus tadi apa lagi? Pemutar musik, Joox, ada sampai ke Gojek juga ya dia ekspansinya, sampai di apa lagi tadi? Traveloka dan WeTV ya, WeTV. Iya Pak, WeTV. Yang hobi nonton drama, WeChat ya. WeTV, Traveloka juga Pak. Oke, good. BNI pun hampir terkait. Ya, jadi Anda lihat satu nama yang namanya Tencent itu pun nomor 2 ya, di bawahnya Alibaba gitu. Dan itu salah satu, itu saya bukan bilang startup ya, tapi awalnya memang dia startup ya, awalnya dia
startup tapi luar biasa ya. Nintendo, Sony itu mah lewat ya. Gitu. Oke, sekarang apa yang Anda pelajari atau yang Anda dapatkan dari video tersebut? Yang pertama adalah jadilah pengusaha sekaya atau seperti itu nantinya ya. Silakan yang mau kasih pandangannya, pendapatnya, saya persilahkan. Ini kalau tidak Anjas, tidak yang Anggreni, tidak Hengki, ini diam semua. Di kelas ini isinya. Jensen itu, Pak. Jensen Oh itu, Pak. ya, Jensen coba. Jangan Oke, Pak. Itu yang saya tangkap tadi itu meskipun dia baru startup, dia sudah bisa investasi dalam 10 tahun terakhir itu hampir lebih dari 300 perusahaan lebih di seluruh dunia, Pak. Terus pendapatannya dia yang di tahun 2018 itu yang 282 triliun itu baru 45%. Jadi dari kemungkinan total pendapatan. Ya, dari total pendapatannya dia. Jadi tingkat kemajuannya dia itu pasti tinggi sekali, Pak. Kira-kira begitu. Oke. Dia dapat pendapatan sampai 282 triliun. Itu 45%. Terus lagi dia bukan hanya Tencent juga bukan hanya bergelut di game online sih, Pak. Terus dia juga mengelola aplikasi-aplikasi lain itu kayak tadi yang sampai kerjasama dengan Indonesia yang di Traveloka, BNI, kira-kira gitu, Pak. Oke. Jadi Tencent ini tadi ya pendapatannya di 2018 totalnya 630 triliun pendapatan. Laba dia tadi saya catat 162 triliun ya, tahun 2018 loh ya, tahun 2018. Dan itu sebenarnya menggambarkan Tencent sebagai salah satu startup yang luar biasa ya. Tapi ya di balik kisah sukses itu kadang kan kita tidak tahu ya di balik layar atau di balik perjuangan mereka sampai di level itu tuh pasti ada sesuatu ya. Bahkan mereka sampai masuk juga ke bisnis musik tadi, televisi ya, sampai ke Traveloka juga masuk ya. Itu. Bahkan dia juga investasi ke Gojek ya, sehingga Gojek itu akhirnya bisa ekspansi juga kan. Kalau kita lihat Gojek itu tidak hanya mainnya di Indonesia ya, tapi Gojek itu juga ada di Malaysia, kalau tidak salah ada di Vietnam juga, sama Thailand kalau tidak salah. Ya, jadi artinya bahwa Tencent ini satu model startup yang kita bisa contoh ya. Jadi pelajarannya Anda bisa lihat dia melakukan perusahaan ini nih diversifikasinya tinggi ya. Jadi dia tidak hanya invest ke salah satu saja, tapi beberapa jenis, dan itu kita lihat tidak berhubungan. Kayak misalnya video game tadi dengan aplikasi untuk mencari tiket itu kan secara hubungan tidak ada, atau yang berhubungan dengan musik ya, play musik ya, atau mendengarkan musik secara online itu juga tidak punya hubungan gitu. Atau misalnya tadi berhubungan dengan film, apa itu game sama film kan tidak berhubungan, tapi artinya Tencent menjadi salah satu startup yang bisa melakukan diversifikasi atau membuat portofolio bisnisnya menjadi multi, banyak gitu, dan sangat beragam ya. Nah, itu perlu juga ya dalam bisnis. Memang kalau kita lihat secara strategi memang ada dua pandangan ya, apakah kita memulai bisnis itu harus fokus ya, atau kita harus diferensiasi. Saya pikir itu nanti area pembahasannya ke strategic manajerial ya, atau manajemen strategi gitu. Tapi artinya yang saya mau bahas di sini dari sisi investasi ataupun dari sisi pendanaan, kalau di Tencent itu betul-betul mereka atur dengan baik ya. Saya tidak bayangkan jadi manajer keuangannya Tencent ini pusing tidak ya? Menurut kalian kalau jadi manajer keuangannya perusahaan sekelas Tencent ini atau startup
seperti Tencent ini pusing tidak ya? Atur uang sekian banyak. Pusing Pak, tapi gaji besar itu Pak. Yang keriting tambah keriting, Pak. Ya pusing sih, tapi ya apa gajinya memang tinggi juga ya. Tapi itu tadi ya, berani untuk take a risk-nya itu, mengambil resikonya, saya pikir luar biasa. Dan itu sebelum pandemi ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tencent di 2020. Kalau menurut Anda, kira-kira setelah pandemi ini atau pada masa pandemi ini, bisnis seperti Tencent makin loyo atau makin bergairah atau makin baik? Makin bergairah Pak, soalnya kalau game online pasti tambah banyak yang peminatnya dia Pak. Sama nonton drama Korea juga ya, makin banyak. Iya, WeTV Pak. itu kayaknya Iya, Pak. Iya Pak. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ya, mungkin labanya bukan 162 triliun lagi. Ya, atau pendapatannya 630 T, saya pikir akan jauh lebih berkali lipat dari itu. Ya. Kira-kira di kelas saya ini, ada tidak 1 atau 2 orang yang arahnya ke situ? Seperti Tencent. Tergantung ke depannya, Pak. Kira-kira, jangan dibilang tergantung dong. Anda kan yang akan jalani. Berani tidak mengambil keputusan untuk ke arah yang seperti itu. Buat startup gitu. Kita kan based on entrepreneurship. Ya. Berdasarkan nilai-nilai kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Yang seperti saya terangkan Anda di materi awal perkuliahan kita ya. Sosialisasi visi dan misi. Bisa tidak? Saya tantang Anda. Tidak usah banyak-banyak deh. Di kelas ini ada 1 saja. Bisa tidak ya? Ya memang saya tidak tuntut Anda tiba-tiba 1-2 tahun jadi Tencent gini. Atau Anda pimpin perusahaan sebesar Tencent ini. Ya, tidak juga. Gitu. Tapi ada tidak ke situ? Ada Pak. Oke, baiklah. Ketika ada 1 orang yang jawab, saya pikir kita ke arah yang tepat. Atau sengaja jawab. Biar Pak jangan tanya-tanya lagi. Dulu, Pak. Oh, tidak begitu. Pak, menghayal aja dulu Pak. Bermimpilah setinggi-tingginya ya. Kalau jatuh kan tidak kena tanah kan. Minimal sampai kena daun kelapa aja sudah lumayan. Mimpi tinggi, usaha juga tinggi, Pak. Yes, of course ya, pasti. Oke, ada lagi yang mau Anda tambahkan terkait video tersebut? Apalagi yang Anda tangkap, pelajaran apa? Saya sedikit, Pak. Ya, Yanwar, silakan. Tadi yang kita sudah nonton di video, Pak, kita tahu bahwa setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak founder atau pemilik startup itu baru bermunculan, Pak. Tadi juga ada contoh potensi pengguna internet Indonesia yang semakin meningkat itu dari tahun ke tahun. Itu merupakan sebuah peluang atau ini apa untuk kita mendirikan sebuah startup. Mendirikan sebuah itu startup dari Pak terus dengan kan Pak tadi ada bilang itu ada startup yang untuk game toh. Yes. Nah, karena dengan itu game itu orang menciptakan startup pecinta game itu untuk edukasi pasar yang potensial terbuka di Indonesia itu karena proses pembuatan gamenya dia dan pembuatan game dan aplikasi itu dia Pak edukasi relatif lebih mudah Pak. Jadi banyak yang itu suka membangun startup Pak. Itu mungkin rasa Pak. Oke, jadi ada potensi ya, ada peluang. Ya, saya pikir itu menjadi satu titik yang baik ya, di mana Tencent melihat peluang-peluang itu awalnya ya. Dan ketika dia sudah untung tadi dia berani juga untuk melebarkan bisnisnya, areanya seperti itu. Jadi kalau Anda sudah sukses ya, jangan hanya stay gitu ya atau merasa cukup begitu. Terus Anda terus untuk growth ya, bertumbuh, Anda terus berkembang ataupun ya tujuannya sustain ya, kita bisa berlanjut bukan hanya ke generasi kita tapi sampai ke generasi-generasi seterusnya. Dan bagaimana
Tencent ini saya pikir satu perusahaan atau satu contoh yang baik ya. Bagaimana melihat peluang gitu, dan apalagi diperkuat dengan situasi pandemi ya, di mana kita dituntut tidak banyak beraktivitas keluar ya. Itu tadi akhirnya orang sampai pernah ada ya, kalau tidak salah dulu kebijakan di Indonesia itu disuruh anak-anak lebih baik main game aja daripada suruh keluar gitu, karena saking bahayanya pandemi COVID-19 ini. Nah itu saya pikir menjadi satu peluang ya, potensi internet makin bertumbuh, makin berkembang, dan saya pikir itu menjadi satu titik yang baik gitu. Apakah ada yang mau teliti? Kayaknya Yanuar kemarin riset yang di riset kewirausahaan itu terkait startup ya, atau tidak? Atau saya salah? Bukan ya Yanuar? Salah Pak, salah bukan. Pak salah orang kayaknya. Oh tidak jadi ya. Ini saya pikir satu ide yang Barat. menarik. Oke. Ya, startup, tapi maksud saya gini ya. Itu memang sementara ada yang riset juga ya. Saya pernah singgung, saya lupa saya singgung di mana, tapi bahwa di masa pandemi ini ada data yang menunjukkan jumlah usaha kuliner itu makin naik di Wengapu. Itu kan salah satu hal yang cukup aneh ya, di mana kesulitan bisnis di 2020 itu tinggi. Bahkan data menunjukkan banyak usaha yang tutup efek pandemi itu. Tapi ini justru kalau di Wengapu kok bertolak belakang ya, datanya kok makin banyak gitu. Atau ya secara fenomena kita lihat ada beberapa bisnis yang saya lihat itu bermunculan ya di masa pandemi. Nah ini menjadi suatu hal yang menarik juga ya. Jadi kita belajar keuangan berbasis teknologi ini bukan hanya fokus terkait mata kuliahnya, tapi ke hal-hal lain tadi ya yang sudah saya jelaskan, supaya kita bisa ambil pelajaran banyak juga ya. Kayak tadi ya saya lihat ini area riset yang menarik juga. Jadi tadi kan omong soal vintage ya, bagaimana pemicu, apa yang memicu orang pakai vintage gitu. Dan itu Anda bisa buktikan di Sumba Timur ini seperti apa, atau di Wengapu ini seperti apa masyarakatnya dalam menanggapi vintage. Nah, saya pikir itu juga menarik untuk startup ya, walaupun startup tadi levelnya itu apa yang harus berhubungan teknologi, tapi kita coba lihat di konteks kita ya, UMKM itu yang bermunculan justru di masa sulit ya, di masa pandemi gitu. Saya pikir ini kita sudah hampir 2 tahun ya pandemi ini terjadi di Indonesia. Itu saya pikir area yang menarik ya, apalagi kalau usahanya bisa survive, dapat profit dan bertahan. Itu tuh jauh lebih menarik untuk kita teliti, kita gali. Ada apa sih? Ya, apa yang menyebabkan seperti itu? Itu menarik ya, menarik sekali kalau ada yang mau angkat. Tapi ya bukan berarti saya omong ini habis itu di kelas Medpen tiba-tiba semua ambil area itu, atau tiba-tiba nanti pas semester depan kasih masuk proposal semua area itu. Tidak, ini hanya saya kasih inspirasi. Ya. Inspirasi itu kan, ide itu kan bisa ada terima, bisa juga kan tidak. Seperti itu. Oke, saya pikir itu untuk video. Nanti sebentar ada satu video lagi terakhir ya di sesi akhir. Itu nanti akan ada satu video juga ya. Tapi yang saya terangkan dulu soal pembiayaan vintage. Tadi pembiayaan vintage kan ada 2 grup ya, grup besar. Di mana fase pertama itu pendanaan awal, kemudian yang kedua yang fase berseri. Nah, di fase awal ini, pendanaan awal atau kita sebut sebagai seed funding, ini adalah tahap pertama. Ya, tahap pertama dari vintage itu bisa dapat atau suatu startup itu bisa mulai mendirikan usaha, atau vintage itu bisa mulai berkembang atau mulai didirikan. Ya. Dan tingkat pendanaannya mulai bervariasi ya, mulai dari beberapa ribu dolar hingga $1 juta. Kalau kita rupiahkan ya dari angka puluhan juta sampai bisa sekitar 100 atau mungkin lebih ya, mungkin 150 juta rupiah gitu. Nah, hal ini tergantung pada organisasi yang dinanai. Sekali lagi, setiap
investasi itu kan pasti beda-beda, produknya pasti beda-beda ya. Kemudian dana ini juga digunakan sebagai pendiri ya untuk meletakkan dasar awal ya. Jadi tidak ada satu vintage yang berdiri tanpa adanya modal awal ya. Sekalipun Anda bilang dia sudah menggunakan teknologi, tapi tentunya teknologi tersebut pasti membutuhkan biaya ya gitu. Karena teknologi itu kalau secara akuntansi kita kategorikan dia sebagai aset ya. Sekalipun kita tidak lihat ya, tidak kentara, tidak nampak fisiknya, tapi itu masuk ke dalam kategori aset gitu. Karena di akuntansi juga kan mengakomodir untuk aset yang tidak berwujud. Nah, dana yang digunakan ini biasanya untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pindah ke tempat yang lebih baik gitu. Karena lokasi kerja, tempat kerja itu juga akan bisa mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih baik. Sehingga biasanya vintage ini ataupun startup pada umumnya menggunakan dana awal ini untuk pindah ke lokasi yang jauh lebih bisa mengembangkan atau memunculkan ide-ide atau bakat-bakat tadi. Ya, misalnya di sini biasanya pindah ya dari ruang garasi ya, atau di dalam kamar di rumah itu menjadi ke lokasi yang ada kantornya lah, minimal seperti itu, atau ada lokasi yang representatif sehingga tidak pekerjaan-pekerjaan yang kita ingin lakukan gitu. Kemudian yang kedua, menambah tim. Biasanya vintage itu ya kalau kita lihat atau misalnya startup itu seperti contoh Gojek itu misalnya kan awalnya cuma 1 orang, 2 orang mungkin, 1-2 orang. Tapi ya untuk bisa jadi berkembang ya butuh orang lain gitu. Karena bekerja sendiri itu tidak mungkin karena kita membutuhkan tim ya, kerjasama dengan orang lain. Sehingga menambah tim dengan menarik talenta terbaik untuk membayar gaji yang makin tinggi, fasilitas yang makin baik itu juga butuh dana ya. Dan ini biasanya dipakai di awal. Kemudian dipakai juga untuk ambil bantuan dari layanan pihak ketiga ya, seperti riset pasar, promosi media dan lain-lain. Kenapa pihak ketiga ini jadi perlu? Karena bisa saja kita sebagai pendiri vintage itu tidak menguasai ya, tidak tahu seperti riset pasar seperti apa, promosi media kita seperti apa dan lain sebagainya. Seperti hal-hal teknis seperti itu tuh justru kita pakai ya dana itu untuk membiayai aktivitas tersebut. Nah, selama tahap pendanaan awal ini sebagian besar pendiri atau founder itu menyempurnakan strategi produknya dan mengidentifikasi strategi masuk ke pasar. Jadi ya itu tadi ya tujuan utama kita market gitu. Karena belum tentu produk yang kita tawarkan itu tadi match dengan atau sesuai dengan apa yang menjadi keinginan yang ada di pasar. Jadi bisa aja kita menawarkan produk tertentu atau vintage tertentu itu mungkin juga market tidak suka atau market justru tidak respon itu ya. Misalnya kalau Anda tanya apakah saya pakai vintage untuk peer to peer lending, jawaban saya pasti no ya, karena menurut saya pinjaman itu masih lebih enak saya ke bank gitu, aksesnya ke bank atau ke microfinancing yang lain gitu ya, ketimbang pakai peer to peer lending pakai vintage gitu. Terus pakai vintage buat apa? Misalnya saya pakai vintage lebih untuk pembayaran ya, transaksi itu lebih saya suka pakai vintage ya, seperti itu. Atau misalnya kita investasi ya, kita belajar investasi di tugas kedua juga itu kan pakai media untuk belajar investasi. Jadi di fase awal dana itu biasanya dipakai untuk menyempurnakan produk investasi yang dilakukan seperti itu. Kemudian fase yang kedua itu fase pendanaan berseri. Ya, berseri ini ada 3 ya kategori di buku tersebut, itu kategori A, B, dan C. Sebenarnya ini kayak anak tangga. Kalau kita lihat tangga itu kan semakin ke atas semakin tinggi. Ya sama juga ya dengan sumber pembiayaan. Ketika pembiayaan awal itu kan pasti tidak besar ya, jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, ketika sudah masuk ke seri A ya dananya otomatis jauh lebih besar ya. Dan pendanaan seri A ini atau seri A funding ini
setelah bisnis itu sudah mengembangkan produk sepenuhnya dan menghasilkan daya tarik di pasar. Nah, biasanya investasi pada dana seri A ini kalau vintage-nya sudah growth ya, sudah mengalami fase pertumbuhan. Tadi itu ada beberapa, kalau kita lihat di data awal tadi, ada beberapa vintage atau startup yang sudah masuk ke kategori itu. Nah, itu biasanya sudah bisa pakai pendanaan seri A ini. Nah, pendanaan seri A ini biasanya dilakukan melalui pendanaan startup yang tujuannya untuk meningkatkan tim pengembangan lebih lanjut. Jadi produknya terus berinovasi ya. Kalau saya ingat persis apa yang saya dulu pakai Gojek gitu ya, waktu di kalau kita ke Jogja, ke Bali itu pasti pakai Gojek. Dan kalau kita lihat perkembangan Gojek itu sebagai startup ya, itu terus ada update ya, selalu ada pembaruan. Ya contohnya saja kalau kayak Anda main game ya, Anda punya game, saya pikir pasti ya kalau cowok-cowok itu ada game, itu selalu ada permintaan pembaharuan ya, karena ya dasarnya teknologi itu harus improve, harus terus growth ya, bertumbuh. Sama juga kalau Anda punya aplikasi kayak untuk nonton drama Korea, nonton film kayak Netflix, kayak WeTV tadi ya, atau drakor tercinta Anda, atau drama-drama Cina yang kesukaan Anda, itu saya pikir itu bagian dari fase perusahaan itu akan bertumbuh, terus bertumbuh. Karena dia selalu update dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan yang ada di pasar. Dan Anda lihat di sini titik tekannya juga adalah merencanakan penjangkauan pasar yang lebih luas. Ya. Maka otomatis ketika kita mau bertumbuh kan pasti butuh dana. Dan saya pikir pendanaan berseri, seri A ini ya memang dia sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi daripada pendanaan awal tadi. Jumlahnya. Ya. Ini kisarannya dari dalam dolar ini beberapa juta dolar ya. Kalau tadi ukurannya 1 juta dolar sampai 25 juta dolar. Ya kalau di kita itu kisarannya 100 juta sampai 250 juta. Ini fase yang sudah makin growth ya perusahaan itu tadi. Kemudian kita lihat yang seri B. Seri B ini muncul setelah perusahaan menyiapkan produk yang diinginkan menjadi perusahaan yang dipimpin oleh bisnis daripada menjadi perusahaan yang berpusat pada pengembangan. Jadi produknya sudah jauh lebih dikenal, produknya sudah banyak dipakai oleh masyarakat. Jadi dia tidak fokus lagi pada pengembangan produk, tapi produknya terus berkembang, tapi hanya saja tidak menjadi lebih fokus ke arah situ. Nah, setelah mendapatkan dana untuk seri B ini atau putaran ini, perusahaan startup itu membelanjakan untuk pengembangan bisnis, penjualan, tim dukungan teknis, periklanan dan promosi, serta memperoleh talenta yang terbaik. Jadi dia memperkuat sudah ya fase di mana dia makin lead ya, makin memimpin, dan dia akan memperkuat tadi bisnisnya tersebut atau vintage-nya tersebut makin diperkuat. Nah, dan itu butuh asupan dana kisaran itu 10 juta sampai 25 juta. Itu jauh lebih besar lagi ya daripada seri yang A tadi. Seperti itu. Kemudian di fase yang berikut adalah seri C. Ini otomatis uangnya makin lebih besar ya, karena dia makin pasarnya mungkin globally ya. Dia tidak hanya main di Indonesia gitu. Kalau untuk ukuran vintage di Indonesia mungkin belum ada yang sampai sini ya, karena tadi growth-nya saja itu belum ada vintage yang masuk ke area itu. Tapi kalau di startup itu kita bisa kategorikan seperti Gojek ya. Gojek itu ekspansinya bukan hanya di Indonesia, dia bahkan ekspansinya sampai ke luar negeri ya, Malaysia, Thailand, ya. Vietnam atau Filipina saya lupa. Tapi intinya dia tidak hanya berada di Indonesia atau berada di satu negara saja, dan itu butuh pendanaan yang makin besar ya, sehingga Anda lihat di sini pendanaan yang dipakai untuk vintage di level ini biasanya itu mereka sudah menjadi pemimpin di pasar itu atau posisi penantang, atau mereka akan bisa menguasai pangsa pasar yang jauh lebih besar ya, seperti itu. Nah,
semua pendanaan yang dilakukan ya setelah tahap ini disebut sebagai pendanaan tahap akhir. Jadi di fase akhir itu ya memang apa ya, dia istilahnya nanti kayak model yang Anda lihat Tencent itu kan awalnya startup tapi akhirnya dia masuk ke area-area yang jauh lebih luas gitu kan. Kalau kita lihat Gojek itu kan sebenarnya awalnya ojek ya, ojek. Kalau kita lihat kenapa Nadiem Makarim waktu itu found atau mendirikan yang namanya Gojek itu kan ada masalah transportasi di mana dia harus pakai ojek gitu kan. Itu asal muasal kenapa sampai dia mendirikan Gojek gitu. Tapi kalau kita lihat saat ini buka Gojek itu bukan hanya isinya Gojek ya. Kita mau top up misalnya game bisa pakai GoPay. Kita mau kalau pakai ojek itu panas kita bisa pakai mobilnya ada go-kart gitu. Kita mau pesan makanan juga bisa ada GoFood. Artinya bahwa seiring berjalannya waktu dia terus naik gitu ya, terus fasenya makin besar dan akhirnya kalian lihat sendiri bahwa pendanaannya ya sudah kayak modelnya Tencent tadi ya, saya tidak atau vintage tersebut atau startup tersebut itu sebenarnya tidak memerlukan apa lagi istilahnya tambahan dana lagi karena apa ya dia cukup untuk sustain ya, mampu bertahan dan terus melakukan improve ya atau melakukan perubahan secara terus menerus ya. Dan ini pembelajaran menarik juga ya bagi kita bahwa ketika kita merintis ya yang dikatakan yang namanya startup atau usaha baru tadi, ya jangan pernah takut untuk terus improve, terus berkembang. Karena saya pikir hakikat dari kehidupan kita itu ya improve, berkembang. Kalau kita tidak berkembang ya tidak mungkin kehidupan itu ada ya. Oke, berikut ini menggambarkan fase bagaimana vintage itu bisa ada. Jadi ada 3 fase ini. Saya kenapa taruh gambar tangga itu sebenarnya mau menjelaskan ya kayak pendanaan tadi dia ada fase-fasenya, ada step up-nya ya, ada langkah-langkahnya, ada urutan-urutannya. Sama juga ya ketika vintage itu ada, itu juga ada fase-fase yang harus dia lewati ya. 3 fase itu di buku vintage ini dia gambarkan sebagai 3 bentuk yang mulai dari coworking, inkubator, dan akselerator. Coworking itu intinya kalau Anda baca di buku itu, ya, itu fase awal. Jadi dia masih kayak model Anjas dengan Jensen. Nah, kawan akrab gitu kan. Kawan akrab terus akhirnya kerjasama terus mereka melanjutkan gitu, untuk buka usaha dan seterusnya. Nah, ketika makin berkembang, dia naik ke level inkubator. Gitu. Nah, saya pikir memang di Unkriswina memang kita belum sampai ke level itu ya, tapi bahwa menuju ke situ iya, karena beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Unkriswina, kita itu mau di level ini juga. Kita menciptakan inkubator dan saya pikir ini satu hal yang match gitu ya. Dan itu inkubator itu ya lahir dari coworking tadi, kerja tim tadi. Ketika kerja tim ini kuat dan dia makin besar, jadilah inkubator. Nah, inkubator itu dia makin berkembang, makin bertumbuh tadi jadilah akselerator. Nah, apa itu coworking, inkubator, dan akselerator? Kita lihat di sini. Nah, coworking space ini fase awal ya, ketika mau munculkan startup, munculkan vintage tadi, itu Anda butuh tim ya. Biasanya tim yang tidak besar tadi kerja biasanya bersama teman. Nah, pada tahun 2016 itu tercatat ada sekitar 1.000 coworking space atau ruang kerja bersama di seluruh dunia. Nah, fitur yang menonjol dari beberapa ruang kerja bersama di bawah ini merupakan indikasi dari seluruh industri. Proses pemikiran di balik ruang kerja bersama ini adalah Anda menghabiskan jumlah yang sama dengan kopi Anda, namun mendapatkan ruang yang dilengkapi dengan wifi dan fitur lain yang tersedia untuk bekerja dan jauh lebih baik daripada kedai kopi. Jadi coworking space ini
semacam satu wadah ya, satu wadah di mana pekerja-pekerja tadi ya, atau orang-orang yang punya harapan untuk merintis startup tadi itu mulai mereka bekerja di tempat tersebut ya. Dan ini biasanya kalau di Indonesia itu zaman tahun berapa ya, sebelum pandemi itu juga pemerintah sediakan ya co-working space tadi untuk anak-anak yang kreatif tadi itu tidak bekerja di kedai kopi gitu atau di kafe, di warung kopi seperti itu. Mereka menghabiskan waktunya di co-working space tadi atau ruang kerja bersama tadi. Tujuannya sebenarnya ini banyak ya. Co-working space ini kan pertama kita bertemu dengan orang yang makin banyak dengan latar belakang yang makin beragam, ilmunya juga makin beragam, dan saya pikir hal yang menarik juga adalah kita banyak dapat ilmu, bukan hanya dari satu orang, karena di sini dasar kerjanya adalah teamwork atau kerja sama. Ya. Kemudian fase berikut itu ada yang namanya sur office. Sur office ini sebenarnya bentuk lebih tinggi dari co-working space. Hanya saja di sini dikasih fasilitas yang jauh lebih nyaman gitu. Saya pikir kuliah bentuk online sekarang ini bentuk sur office bagi mahasiswa ya. Jadi Anda tidak harus capek-capek pagi-pagi bangun mandi ke kampus gitu ya. Dan cukup rebahan, nyalakan pakai headset atau Anda nyalakan suara dengan kencang, Anda sambil tidur bisa kuliah. Atau ada yang saat ini kuliahnya sambil ini ya, tepar, sambil rebahan. Ada tidak? Atau semua lagi duduk siap gitu mendengarkan penjelasan kuliah. Nah, sur office juga itu sebenarnya sama dengan menciptakan karena tekanan kerja yang tinggi ya, tekanan kalau kerja di bidang teknologi itu kan tuntutannya deadline-nya mepet ya, pekerjaannya ribet gitu ya, rumit, sehingga mereka membutuhkan tempat kerja, fasilitas kerja yang enjoy. Surfing itu kan di pantai gitu, jadi office kantor kita itu di pinggir pantai gitu ya, atau di pegunungan menikmati alam gitu, dan itu membuat pekerjaan jauh lebih baik dan lebih produktif seperti itu. Sehingga Anda lihat di Eropa itu memulai retret kerja jarak jauh. Jadi artinya semua orang bekerja dari tempatnya masing-masing dengan model secara virtual, dan tempatnya jauh lebih nyaman ya, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi dan ide-ide yang jauh lebih baik seperti itu. Nah, kemudian setelah co-working dan surf office tadi ya, ruang lingkup kerja yang lebih kecil, dia naik ke level inkubator. Nah, inkubator ini di atas ruang kerja atau co-working tadi ya, dan selangkah di bawah akselerator, sehingga inkubator itu berada antara co-working space dan akselerator. Nah, ruang kerja bersama seperti di garasi juga atau apartemen studio itu adalah beberapa dari sedikit tempat di mana ide startup biasanya lahir. Ya. Kalau kita lihat kenapa Apple, Facebook ya, seperti saat ini mereka sudah jadi penguasa dunia ya, dengan produk-produk yang mereka tawarkan, itu kan lahir dari ya itu tadi, dari rumahnya, dari kamarnya, dari apartemennya, dari garasi mobilnya. Jadi ya makanya tadi saya senang ya juga Anjas bilang mimpi aja, karena mimpi itu tidak pernah dilarang ya, karena ide itu tidak pernah dilarang. Kalau kita belajar di STB semester lalu itu kan ide itu kan harus diwujudkan kan, baru bisa terlaksana. Selama ide itu Anda tidak wujudkan ya tidak jadi apa-apa. Atau misalnya Anda bilang, wah saya bermimpi, ini konteks mahasiswa ya, supaya lebih relevant, sama juga dengan inkubator ini. Saya punya mimpi lulus 4 tahun. Tapi sampai saat ini saya tanya, Januar punya topik skripsi bagaimana? Sudah mantap tidak? Coba Januar jawab itu. Sudah ada topik skripsi? Kenapa, Pak? Jangan sengaja tanya kembali nah. Dalam angan-angan. Ah, itu. Jadi mimpi aja gitu untuk lulus tepat waktu, tapi sulit terrealisasi gitu.
Ya itu tadi, ya ide-ide itu kan lahir gitu. Wah, sambil setelah kuliah vintage itu muncul, kayaknya nanti saya mau teliti vintage, atau saya mau teliti startup UMKM. Nah, artinya mimpi itu Anda harus wujudkan dong, eksekusi. Ya. Kalau dalam manajemen itu kan POAK, planning, actuating, planning, organizing, actuating, and controlling, atau plan, do, action, ya. Check gitu. Apa yang Anda rencanakan, Anda lakukan, kemudian dilihat kembali. Nah, kemudian di inkubator vintage atau startup ini juga levelnya itu sudah lebih tinggi ya, karena di situ mereka sudah berhubungan dengan banyak orang, banyak pihak, sehingga mereka ya pasti butuh orang-orang yang ada kaitannya dengan hukum. Karena kan ketika kita membuat sebuah usaha itu ada hal-hal terkait legalitas yang Anda harus pendanaan, berarti orang-orang di bidang finance di situ. Ya, kemudian juga berhubungan dengan aspek-aspek lain ya, yang secara teknis itu juga harus bisa bekerja dengan baik. Nah, sebagian besar inkubator itu tergantung pada tahap keterlibatannya, menyediakan cakupan kegiatan ini. Perbedaan antara program akselerator dan inkubator itu karena biasanya inkubator juga memiliki program akselerator yang dibangun sebagai bagian dari penawarannya. Jadi artinya inkubator itu memang dia levelnya di bawah ya, karena tadi dia baru saja lepas dari posisi dia dari kerja yang coworking sama surf office tadi dan naik ke level inkubator. Jadi kalau nanti di Universitas Wina kita berhasil buat inkubator kewirausahaan, itu kan sebenarnya kolaborasi dari 10 program studi yang ada di Wina Sumba saat ini. Bahkan mungkin nanti kalau kita punya program studi baru itu kita malah tembaknya ke arah situ, sehingga inkubator kewirausahaan untuk menjawab visi misi Universitas Wina itu bisa terjawab. Nah, seperti itu juga lah level di vintage ini ya, atau startup itu. Kemudian yang berikut terakhir itu akselerator program ya. Ini levelnya sudah jauh lebih tinggi ya dibandingkan inkubator tadi. Nah, program akselerator ini biasanya program yang jangka pendek yang fokusnya pada peluncuran perusahaan rintisan ke pasar yang sudah dalam tahap lanjutan untuk membawa bisnis ke pasar. Kemudian akselerator juga menyediakan dana awal untuk startup, pendanaan awal pada tahap paling awal dari pendanaan ventura atau modal dari investor tadi. Ini membayar biaya saat perusahaan itu mulai didirikan. Meskipun program akselerator ini menyediakan pendanaan awal, program ini menjadi atau memiliki fokus yang lebih besar untuk membangun gagasan tersebut. Jadi akselerator itu sebenarnya fase terakhir sebelum startup itu dirintis. Jadi membangun startup itu tidak seperti yang Anda lihat Tencent 10 tahun kayak buka mata tutup mata dapat 630 triliun pendapatannya atau labanya mencapai 162 triliun gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi ada fase-fase yang harus dia lewati juga. Kalau Anda baca ya, cari informasi di Google katakanlah atau di nonton YouTube bagaimana Mark Zuckerberg ya bisa mendirikan Facebook sejauh ini, atau bagaimana Steve Jobs mendirikan Apple itu sejauh ini ya, sampai saat ini. Itu ada suatu proses yang mereka lewati. Ya, saya pikir sama juga ya kayak tadi lewati coworking, inkubator, akselerator, kemudian mereka akan terus berkembang sampai ke titik di mana sampai saat ini perusahaan itu. Jadi, fasenya seperti itu. Jadi kalau kita ibaratnya naik tangga itu ya harus ada setiap fase, ada setiap part yang kita harus, setiap bagian yang harus kita lalui seperti itu. Ya, saya pikir ini penjelasannya sama lanjutan dari tadi. Ya. Kemudian Impact Hub ini sebenarnya model kayak suatu jaringan global itu untuk mengumpulkan orang-orang kreatif tadi ya dalam suatu wadah. Jadi ini merupakan ajang untuk kolaboratif kreatif untuk mewujudkan ide-ide di seluruh dunia.
Ini adalah bagian dari lab inovasi ya, bagian dari inkubator bisnis, bagian pusat komunitas perusahaan sosial. Jadi Impact Hub ini menawarkan ekosistem yang baru terkait sumber daya, inspirasi, peluang kolaborasi yang unik. Karena seperti yang ada di perkuliahan lain juga ya, kayak sekarang ini kan bukan zamannya kompetitif lagi ya, zamannya kita kolaborasi. Jadi apalagi ini levelnya dunia ya, dan ini sudah dimulai dirintis dari 2005. Ya, Anda lihat bagaimana seluruh dunia ya isinya. Saya pikir kalau kita di Universitas ya model impact hub-nya ya bagaimana 10 program studi yang ada saat ini kita berkolaborasi ya. Terus sumber daya resource kita yang saat ini ada kita bisa berkolaborasi sehingga bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang akan berguna bagi masyarakat. Modelnya seperti ini. Ya, kemudian nanti dia jadi established financial institution implementing startup. Jadi dia sudah stabil ya, established, dia sudah mapan dan akhirnya menjadi sebuah startup yang kayak model yang kalau kita nonton tadi di video kedua seperti Tencent. Ceritanya seperti itu ya. Ending dari bagaimana dia betul-betul sudah established dan ada di market. Oke, seperti itu. Saya pikir penjelasan saya cukup di situ dulu terkait pendanaan dan juga vintage. Nah, selanjutnya saya akan putar satu video lagi, video ketiga, untuk Anda lihat ya, ini bagaimana Bukalapak ya sebagai salah satu startup. Startup. Memang agak sulit ya cari vintage yang startup di Indonesia. Jadi saya pikir contoh Bukalapak ini bisa merepresentasi ya, karena tadi saya bilang di awal bahwa vintage itu kan part ya, bagian dari startup gitu. Saya pikir ini ada ide yang baik, ide yang menarik juga untuk kalian bisa ikuti. Sudah siap catatan Anda lagi? Siap, Pak. Siap ya. Cari yang bagus. Oke. IPO Bukalapak sebesar 1,5 miliar US dollar adalah yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal di Indonesia. Apa yang membuat Bukalapak begitu seksi di mata investor? Dan apa strategi Bukalapak pasca IPO? Dalam episode di Insider kali ini, kita akan langsung gali jawabannya dari sang CEO, Bang Rahmat Kaimudin. Kita akan mulai dengan mengulas misi Bukalapak yang ternyata mengandung strategi kunci pemenangannya. Kemudian kita akan menukik membahas keunggulan kompetitif yang membuat para pesaing sulit untuk mengejar prestasi Bukalapak. Selain itu, kita juga akan ulas layanan bank digital yang Bukalapak tengah bangun bersama Bank Standard Chartered. Dan terakhir, saya akan share 2 pelajaran penting yang Anda bisa langsung aplikasikan di perusahaan Anda. Seru banget episode ini. Langsung aja yuk kita simak. Hal yang saya temukan menarik dari misi Bukalapak itu sendiri adalah menciptakan fair economy for all. Nah itu, jadi kata itu bagi saya spesial, fair economy for all. Caranya gimana? Memberdayakan UKM. Nah, boleh Bang di-share ke kita spesifiknya gimana sih caranya Bukalapak untuk menjalankan atau menciptakan fair economy for all itu? Apa itu ekonomi? Ekonomi itu sistem jual beli barang dan jasa. Jadi bayangan kita, fungsi kita atau misi kita terhadap masyarakat atau the society, our contribution to the world, itu ingin bantu menciptakan sistem, ekosistem, platform jual beli barang dan jasa yang adil dan merata, ya, yang accessible to everyone, inklusif, adil dan inklusif. Di tahun 2020 nih, waktu itu pas mau IPO kita bikin survei, research, keluar researchnya adalah 70% nilai transaksi e-commerce di seluruh Indonesia itu datangnya dari 5 kota besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang.
Dan itu hanya count for 10% dari total penduduk. Right. Oke. Berarti 90% penduduk itu hanya count for 30%. Dan jadi kalau per kapitanya itu berarti cuma bisa 20:1. More than 20 to 1 antara 5 kota tadi dan yang lain. Jadi kita kebayang nih bahwa di Indonesia ini nggak bisa kita lihat sebagai satu kesatuan ya. Ini ada spektrum, di mana ada yang sudah sangat savvy, sudah sangat terlayani gitu ya. Tapi ada ya juga yang underserved. Kita juga pengen melayani yang underserved ini. And then kita juga realize tapi bahwa nggak bisa cara yang sama untuk yang savvy user, orang-orang yang sudah nyaman bertransaksi dengan gadget, sudah punya digital currency, itu bisa dilayani dengan infrastruktur yang sama dengan orang-orang yang belum gitu ya. Sehingga kita juga akhirnya bikin aplikasi baru, produk baru Mitra Bukalapak dengan tujuan kita ingin mendigitalisasi warung. Jadi offline retailers. Nice. UMKM ini. Karena kita juga sadar ya, yang satu warung ini kita lihat juga sebagai suatu segmen yang underserved. Ya dengan adanya modern retailers, dengan adanya online challenge gitu ya, mereka juga perlu didigitalisasi, dimodernisasi supaya mereka bisa naik kelas. Jadi kita buatlah Mitra Bukalapak ini, dan Mitra Bukalapak ini membuka berbagai peluang juga buat mereka. Di situ mereka bisa jadi agen payment point, ya, bisa jual barang digital, barang virtual, bayar tagihan dan sebagainya. Kemudian mereka juga bisa beli barang kelontong untuk inventory mereka lewat aplikasi dan akan kita antarkan, dan harganya itu telah kita bantu negosiasikan gitu ya, sehingga mereka bisa dapat barang dengan harga yang lebih murah. Kita buka beberapa fitur di situ untuk mereka bisa bikin bisnis baru, bisa buka bisnis kirim uang, bisa buka bisnis untuk menerima kiriman paket. Kemudian kita tambahkan fitur-fitur simple software as a service, misalnya untuk pencatatan utang, transaksi, dan sebagainya. Dan tentunya begitu mereka terdigitalisasi, mereka ini, warung-warung ini, ikut juga dagang menjadi reseller dan dropshipper e-commerce. Aplikasi ini, satu, bisa membuat warungnya sendiri naik kelas. Dan yang kedua, begitu warungnya bisa naik kelas, ini terbentuklah jembatan antara online dan offline. Jadi sekarang, si orang-orang yang mungkin belum online, itu bisa belanja e-commerce tapi ke warung gitu, jadi nitip warung gitu kan ya. Nah ini sebenarnya menjadi satu ekosistem ya. Jadi memang ada dua aplikasi, ini ada dunia yang berbeda ya, dunia online dan dunia online to offline, tapi sebenarnya bisa connected. So the way we think about it, kita bayangin kita mendigitalisasi satu orang, itu bisa berdampak, bisa mengkoneksikan, membuka akses kepada puluhan bahkan ratusan orang di sekitarnya. Nah itu yang kita bayangkan kita kerjakan itu. Keren. Ini apakah ini yang saya dengar dan juga baca gitu di media, yang mana Bukalapak itu memposisikan dirinya sebagai all commerce player. Jadi bukan e-commerce, bukan marketplace, tapi all commerce player. Saya nggak tahu apakah itu istilah resminya Bukalapak atau itu istilah yang media atau pakar berikan gitu ya. Tapi kok saya lihat ada resonansi dengan yang tadi Bang Rahmat sebutkan ya, di mana hidup dalam dua dunia gitu dan masuk dengan semua pintu gitu, ada offline online to offline dan lain sebagainya tadi ya, dan membangun jembatan di antara keduanya gitu. Itu menarik sekali itu Bang. Ya, itu dari kita ya, kita bilang all commerce. Jadi intinya kita nggak mau menutupi diri bahwa ya kita mulai dari e-commerce, tapi kita juga tahu bahwa ada kebutuhan juga yang selain online gitu. Dan kita punya teknologinya, kita punya capability-nya di online. Why don't we give it to the offline juga supaya everyone bisa menikmati ini. Jadi itu hal-hal yang kita coba lakukan ya, supaya tadi fair economy for all. Nice. Aku penasaran gini Bang, kita udah tahu kalau kita bicara Bukalapak dalam konteks marketplace ya. Tapi yang Mitra Bukalapak ini kan, kalau paling nggak bagi saya itu masih agak sedikit misteri gitu ya. Misteri dalam arti begini, kita udah tahu bahwa makhluknya ada. Dan di beberapa tempat kita udah sempat ngelihat gitu, secara langsung gitu. Cuman kalau dari sisi angka nih Bang, traction-nya, tingkat adopsi para pengusaha kecil, mikro, warung tadi terhadap Mitra Bukalapak ini sejauh mana Bang? Jadi interestingly ya, di
akhir tahun 2020 kita punya merchant offline atau user kita ya, merchant kita di Mitra Bukalapak itu udah lebih banyak daripada online merchant kita. Serius? Jadi, wow. Jadi akhir tahun 2020 kita punya 6,5 juta online merchant di Bukalapak, tapi Mitra Bukalapak kita itu 7 juta. Nah, ini memang di tahun 2020 sangat ada lonjakan yang sangat besar ya terutama di Mitra Bukalapak buat kita. Ini juga proven juga hipotesa kita ya bahwa digitalisasi ini membutuhkan bukan hanya yang online, tapi juga orang juga kan masih tetap belanja di warung-warung gitu kan. Jadi naiknya cukup gede. Dan angkanya juga bisa nanti dilihat ya di laporan-laporan kita. Mungkin di akhir 2020 itu relatively smaller dari marketplace, tapi makin lama makin dominan. Jadi kita lihat nih sekarang udah balance lah antara online marketplace kita dan juga Mitra Bukalapak dari sisi nilai transaksi. Kalau kita baca juga di media bahwa Bukalapak menyasar justru kota-kota di luar tier 1 city, di luar kota besar yang tier 1. Betul ya Bang ya? Ya, jadi kita melayani semua, tapi fokus kita tadi karena kita melihat we want to serve the underserved gitu kan ya, underserved segment. Jadi yang interesting kalau di Bukalapak, statistik itu kebalik. Jadi 70% nilai transaksi Bukalapak itu datang dari luar 5 kota tadi. Jadi kita tuh lebih balance ya ininya, per kapitanya tadi itu lebih balance daripada total industri. Nah itu disumbangkan oleh Mitra Bukalapak atau yang marketplace-nya Bukalapak Bang? Yang mix, artinya itu dampaknya both ya. Tapi memang yang paling menarik adalah dengan adanya Mitra Bukalapak, kita jadi punya infrastruktur atau jaringan network gitu ya, yang bisa menyentuh semua orang. Jadi lebih luas lagi gitu ke pelosok-pelosok gitu kan. Mungkin kalau kita cerita Jakarta, most people udah sangat savvy, mungkin udah bankable, tapi kalau di luar itu butuh nih solusi lain gitu kan, bukan hanya kasih diskon dan they will transact gitu. Bisa jadi dia tetap butuh tempat untuk bayarnya kayak gimana caranya, atau mungkin dia malah maunya belanjanya di warung gitu, dia pengen ketemu sama orangnya gitu. Kalau sama teman-teman bilangnya maunya belanjanya sama Bang Mamat gitu. Dia want to see gitu kan, the person. Kalau ada apa-apa ya dia ke sana, mengeluhnya ke sana dan sebagainya. Dan if we empower the warung owners dan kita punya infrastruktur untuk melayani makin banyak lagi orang. Dan kalau menyasar di luar tier 1, jadi di kota-kota kecil yang tadi underserved tadi, apakah memang berarti senjata utamanya Bukalapak justru Mitra Bukalapaknya instead of marketplace-nya yang online? Ya, kita bayangkan kita punya senjata apa kita punya banyak jenis senjata untuk menghadapi berbagai macam masalah. Jadi sesuai dengan isunya. Jadi kalau misalnya untuk yang online kita punya, kalau misalnya belum, kita juga punya Mitra Bukalapak, dan ya we keep thinking what else gitu ya, supaya orang bisa dagang. Jadi spiritnya tadi, how can we provide ekosistem, platform, supaya orang bisa dagang. Bentuknya seperti apa? Ya, nanti kita lihat dalam perkembangannya waktu ya. Hari ini kita lihat, awalnya mulai dari website gitu kan, terus habis itu kita bikin app, online marketplace, terus kita lihat, ini kok kayaknya masih belum cukup nih, kita bikinlah Mitra Bukalapak. The fact that kita punya itu semua, itu membuat kita jadi, bayangan kita bisa melayani banyak jenis segmen. Gitu. Ya. Saya tertarik untuk mengetahui gitu kan, bahwa ada 90% atau mungkin underserved market yang kita tahu di luar Jawa, di luar tier 1, yang ini justru fokusnya Bukalapak ingin main ke sana gitu, demi apa tadi ya, fair economy for all gitu. Nah, strategi yang Bang Rahmat miliki ini apa nih untuk bisa menguasai yang underserved tadi? Kita udah sempat bicara tentang Mitra Bukalapak dan juga ada e-commerce yang tentu aja terus dikembangkan gitu. Apakah memang dua ini, kalau dua ini mana yang lebih menjadi andalannya untuk menggarap yang underserved? Atau jangan ada yang ketiga yang kita belum tahu nih? Ya, seorang jenderal itu nggak kasih tahu strateginya kalau berperang. Tapi mungkin kita bisa
bercerita dari mindset aja ya. Dari mindset kita adalah kita selalu fokus ke masalah apa yang kita hadapi. So that is that ya. Waktu itu kita bayangkan kita punya hipotesa the best way untuk menyediakan sistem dagang itu lewat pasar, tapi harus dibuat online. So we created that online marketplace, kan? We try to do that. Terus kita juga after few years kita lihat ini market, orang juga udah mulai masuk banyak, billions of dollars sudah ditaruh dari sisi marketing dan sebagainya. Tapi kok angkanya tadi yang 70-30, 90-10 itu masih kayak begini gitu kan? So we see ada isunya mungkin nggak bisa hanya dengan bikin platform, habis itu kita aggressive marketing dan sebagainya gitu ya. It has to be something else. Kita harus bikin yang baru lagi nih, makanya kita bikin Mitra Bukalapak. So in our mind sih sebenarnya adalah strategi kita adalah selalu mencari solusi supaya kita punya merchant itu bisa make a better and better living, bisa make more and more money dan sebagainya. So that is gini ya, caranya seperti apa, and that is basically execution point. Ya. Nah, ini ngomongin strategi tadi, tentu aja kita nggak bisa melepas dari ngomongin pemain lain yang juga ada dalam industri gitu kan ya. Apa sih yang menurut Bang Rahmat yang itu dimiliki oleh Bukalapak yang memberikan keunggulan bagi Bukalapak untuk bisa ngambil peran lebih untuk membangun fair economy of all, for all, dan juga memenangkan persaingan di industri yang udah semakin ramai ini? Dari sisi kita sih sebenarnya simple. Saya juga suka bilang sama teman-teman, kita nggak bisa jadi orang lain, ya. Kita hanya bisa jadi better version of ourselves. Dan Bukalapak itu adalah homegrown commerce platform lewat teknologi. So we know the market gitu ya. Kita juga punya mungkin kedekatan baik itu dari sisi emosional maupun juga dari intelektual juga ya, karena dengan kita adalah homegrown tadi, and the way we operate juga relatively very different gitu ya dengan yang lain. Nah, itu mungkin core-nya ya. Pengejawantahannya kita jadi misalnya awalnya mau bikin online marketplace. Dengan cara pendekatan apa, lewat grassroots, lewat apa segala macam ya. Jadi Bukalapak itu juga punya loyal user. Itu segmennya beda juga dengan teman-teman yang lain. Overlapnya slightly different. Kemudian kita bikin Mitra Bukalapak ini, we are number one di sini. We are the largest Mitra network in the country. Dan yang lain itu bisa jauh banget lah. Yang nomor 2, nomor 3-nya itu relatively jauh ya dari kita. Dan kita waktu itu mungkin sekarang orang lihat online to offline relatively seksi gitu, banyak yang pengen gitu. Tapi we know that it's actually very hard work. Kita harus datang ke warung satu-satu, kita educate them, awal-awalnya harus bikin infrastructure supaya bisa mendeliver FMCG dan sebagainya. It's tough, dan kita juga belajar banyak ya, bayar uang sekolah banyak juga ya, untuk mencapai kita ini. Ibu Mitra Bukalapak ini 2020 memang lebih banyak, tapi kita mulainya itu dari 2016. Betul. And it was a very long 5 years juga buat kita ya. Nah, itu sih menurut kita yang kita punya yang mahal tuh itu gitu ya, willingness untuk execute. Karena it's dengan uang yang sama mungkin kita bisa create like a marketing promotion program yang bisa bikin kita punya volume transaksi naik gitu beberapa waktu gitu waktu itu ya. Tapi the way we think about it ya, ujung-ujungnya sih we want to do business juga in a sustainable manner. Kita pengen tumbuh not only for the sake of growing tapi juga sustainable growth. Kita perlu cari cara juga untuk memperbaiki profitability position kita atau path to profitability. Dan ya terlepas teman-teman strateginya seperti apa, ya nggak apa-apa, tapi the way we think that makes sense is we focus on providing that solution gitu ya ke teman-teman. Jadi ya, kita minggir gitu kan, misalnya di sini makin banyak pemainnya, yang tadinya mungkin underserved is no longer underserved.
we maintain our market juga, tapi we need to continue looking for other underserved markets. Jadi kita nggak bilang juga kan, oke berhenti Mitra Bukalapak, this all the tools or the weapon I have gitu kan. Kita akan selalu nyari apa lagi yang bisa kita lakukan. Nah, ngomong nyari-nyari ini nih Bang, kan sekarang lagi rame buat bank digital nih Bang. Dan semua orang berlomba-lomba masuk ke situ karena itu menjadi darah dari sebuah ekosistem bisnis kan ya. Nah, itu progresnya gimana Bang dengan Standard Chartered Bukalapak? Yes, Standard Chartered basically is a partner of ours. Kita lagi bikin sistem ya untuk bisa buka tabungan. Jadi saat ini kita udah announce ya bahwa this is happening. Kayaknya sekarang it's just about time aja nanti untuk launch-nya ya. Buka Boleh di-share sedikit Bang. Jadi apa benefitnya bagi merchant maupun bagi customers gitu ya, dan posisi kerjasama itu untuk strategi bisnis Bukalapak. Jadi bayangan kita simpel aja seperti tadi Mas Indra bilang ya, bahwa banking gitu misalnya, kalau atau financial services, buat kita kalau kita berdagang ya atau commerce, itu financial services itu yang sangat adjacent ya, tinggi something-nya. Gitu. Jadi saya suka bilang kalau di commerce ya tentunya temennya ada logistik gitu kan, pasangannya ada logistik. Kemudian begitu ada commerce, ada uang yang mengalir, itu biasanya ada uang lebih dan ada uang kurang. Jadi you'll need people mungkin akan butuh working capital kalau uangnya kurang, atau kalau misalnya uangnya lebih, dia pengen cari tahu caranya untuk berinvestasi gitu ya. Nah, kita di Bukalapak menyadari bahwa kita punya strength itu adalah di platform commerce-nya. Sementara financial services ini itu adalah ibaratnya ekosistem yang walaupun berdampingan tapi berbeda, mindset-nya juga mungkin sedikit berbeda. Kebetulan saya ini bekas bankir ya, jadi saya juga ngerti juga. Gitu. Kadang-kadang saya bilang kalau orang di teknologi itu cara berpikirnya adalah innocent until proven guilty atau husnul uzon gitu. Kalau di bank misalnya mereka sangat risk management mindset dan ya karena ini bercandaan saya suuzon gitu kan ya. Nah, ini which is good juga karena masing-masing beda ya. Resikonya juga beda. Ya, tapi bayangan kita bagaimana caranya selalu memberikan yang terbaik buat customer kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah terbaik kalau saya yang bikin sendiri atau saya cari the best provider of the solution terus kita embed di our ecosystem. Nah, that is mungkin tadi kalau misalnya untuk saving products, kebetulan kita lagi nyoba nih sama bikin sama Standard Chartered gitu kan. Standard Chartered is 100+ years old bank, global brand, it's great bank. Ya, jadi kalau bikin bank sendiri nggak bisa lebih bagus dari Standard Chartered gitu kan. Bukalapak berada dalam industri yang sangat kompetitif, terhimpit di antara raksasa-raksasa e-commerce baik dalam maupun luar negeri. Tanpa strategi yang jitu, maka Bukalapak akan terus membakar uang hingga akhirnya musnah. Bukalapak perlu memiliki strategi yang cerdik. Dan strategi yang dipilih adalah dengan membuka lautan biru yang berisi para underserved, yaitu 90% masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh para pemain yang ada pada saat ini. Dan itu merupakan sebuah ruang bertumbuh yang sangat besar. Dan itu tentu saja seksi di mata para investor. Namun tentu saja untuk memenangkan pasar underserved itu, Bukalapak harus punya senjata yang tepat. Sebuah solusi konkret yang bisa melayani aktivitas ekonomi para di underserved tadi. Dan Bukalapak sudah punya, yaitu program Mitra Bukalapak yang sudah dikembangkan sejak 5 tahun yang lalu. Program itu susah ditiru atau diikuti secara cepat oleh pesaingnya. Dan itulah keunggulan kompetitif Bukalapak yang bukan hanya menempatkannya pada posisi terbaik untuk memenangkan pasar, namun juga membuatnya bisa bebas bergerak melenggang tanpa lawan. Apapun industri Anda, hindari bertarung head-to-head dengan pesaing. Adu kuat modal, adu kuat nyali is not really a smart move. Selalu cari celah pasar yang pesaing abaikan. Kemudian masuklah ke situ seawal mungkin sebelum mereka menyadarinya. Investasikan sumber daya yang cukup untuk membangun basis kekuatan di pasar itu. Kembangkan terus hingga akhirnya dia justru akan jadi basis pertumbuhan bisnis Anda
yang bahkan bisa menggeser pemain lain dari tahtanya. Dalam buku saya Rise Above the Crowd, saya menyebut strategi itu dengan istilah tulis ulang aturan main, rewrite the rules. Silakan simak video penjelasannya dengan mengklik link di atas ini ya. Semoga manfaat. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kamu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke. Oke, itu dia tadi ya. Halo, tes apa suara saya terdengar? Jelas? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Oke, baik. Jadi tadi ya video terkait Bukalapak ya ketika mereka melakukan initial public offering atau penawaran saham perdana ke pasar modal Indonesia ya di Bursa Efek Indonesia lebih tepatnya, dan itu merupakan IPO terbesar ya sepanjang sejarah. Dan tadi dijelaskan ya bagaimana atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Bukalapak gitu ya dalam membuat bisnis atau startup ya Bukalapak ini menjadi suatu perusahaan yang Anda lihat ya seperti sukses seperti saat ini. Oke, saya pikir ada yang satu orang saja. Saya pikir saya tidak buka banyak-banyak yang mau merangkum isi dari video ini. Saya persilahkan singkat saja ya, jangan lama-lama. Silahkan. Halo. Anybody home? Waduh, ini dia membisu nih. Ini sudah paham atau bagaimana? Silakan. Apa yang Anda pelajari? Satu orang saja yang tarik kesimpulan dari video tersebut. Halo. Waduh, ini diam semua nih, kenapa ini? Jaringan saya kah? Waduh, tiba-tiba parah. Jelas, Pak. Oh ya, silakan. Jaringan saya jelas, saya tanya diam. Silakan. Satu orang tidak ada juga kah? Ini 60 lebih loh ini. 62 orang ini. Oke. Baiklah, nampaknya Anda sudah paham. Tidak ada yang mau jelaskan? Halo? Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan apa yang Anda belajar dari video tadi? Silakan. Tidak ada.
Halo? Ini tidak ada yang mau dijelaskan ini kok. Oke, baiklah. Ya, jika tidak ada yang ingin disampaikan, saya pikir ya Anda sudah dengar tadi ya video tadi. Saya pikir merangkum banyak hal sekali ya terkait bagaimana suatu startup seperti Bukalapak tadi bisa seperti saat ini ya, dan apa saja yang menjadi visi misi, produknya seperti apa, model bisnis seperti apa ya, sampai akhirnya waktu IPO pun bisa sukses untuk tentunya Bukalapak memperoleh tambahan dana yang juga cukup banyak di proses IPO itu. Oke, baik, saya masuk ke tugas ya. Kita sudah ada di tugas keempat. Ini waktu kerjanya 1 minggu, mulai dari hari ini sampai minggu depan ya, terkait Anda diminta untuk membuat sebuah perencanaan bisnis baru yang berlokasi di Pulau Sumba. Kemudian Anda adalah manajer usaha tersebut. Dalam perencanaan tersebut Anda harus menggunakan vintage untuk pengelolaan keuangan Anda. Nah, silakan tuangkan ide bisnis Anda dengan melibatkan atau bagaimana vintage bisa masuk ke model bisnis Anda tersebut. Ya, silakan uraikan ide Anda ya. Terkait bentuk penugasannya saya pikir sudah ada di rancangan tugas ya. Terkait rubrik penilaiannya juga Anda bisa perhatikan di rancangan tugas tersebut. Kemudian mungkin yang perlu saya tekankan, tugas ini bersifat individu ya. Ada yang bisa baca rancangan tugas di situ? Salah satu? Ada yang bisa? Halo? Saya Ya. baca. Ya. Yo, silakan. Tugas keempat. Yes. Sabar Pak, jaringan. Tidak ada lancar kok. Oke, tugas keempat ini tentang inkubasi fintech dalam tahap awal pendanaan. Jadi, ini soalnya disuruh buat sebuah perencanaan bisnis baru yang berlokasi di Pulau Sumba. Anda adalah manajer usaha tersebut dan dalam perencanaan tersebut Anda harus menggunakan fintech untuk pengelolaan keuangan Anda. Format tugas keempat, yang pertama tugas keempat bersifat individu. Yang kedua, tugas dikerjakan pada Word dengan nama dan NIM mahasiswa dicantumkan pada bagian kiri atas. Yang ketiga, jumlah halaman kerja dari perencanaan bisnis minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Buat ide yang menarik, kreatif, dan detail. Yang kelima, setelah mengerjakan file disimpan dengan format PDF, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Yang keenam, tugas keempat ini tidak perlu diberi cover. Nama dan NIM taruh pada bagian awal pekerjaan Anda. Okay. Rubrik juga baca, Pak? Ya, rubrik baca sendiri sudah. Kalau mau dapat 100 ya kerjakan dengan hal-hal yang memenuhi unsur rubrik. Oke. Thank you, Sufri. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Tadi saya sudah absen. Kira-kira sekarang yang ada bergabung? Oh, yang berdua-dua, bertiga-tiga silakan.